Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya dengan Abian Rauf Iskandar dengan NIM 1030 323 00083 dari IT 4701 dan teman saya Florentius Tagalung dengan NIM 10103032330113 dari kelas IT 4701. dan kami akan menjelaskan hasil tugas besar kami dengan judul aplikasi e-money yang akan dijelaskan oleh teman saya terlebih dahulu. Oke, baik. Saya izin share screen. Nah, jadi pada project kali ini kami membuat aplikasi e-money. Kita langsung run aja. Ini terminalnya. Nih, selamat datang di aplikasi e-money. Ada rekan saya yaitu Abian Rauf Iskandar dan juga saya sendiri yaitu Florentius Tagalung. Nah, di sini kita akan masuk ke menu. Ada tiga menu yaitu ada admin, user, dan exit. Di sini kami menggunakan data dummy yaitu ada data kami berdua yaitu ada saya sendiri, ada rekan saya yaitu Abian dan juga data saya itu Polo atau nama saya sendiri. Nah, di sini juga kami menggunakan dua akun user, yaitu data saya dan data rekan saya. Dengan jumlah yang sudah kami tentukan sendiri. Di sini kita mulai dari admin. Nah, di sini jika kita memasukkan data yang sudah kami buat, yaitu dengan username misalnya Polo dan passwordnya 123, akan tercetak login terhasil dan menuju menu persetujuan registrasi user, daftar akun user, dan juga database. Jika kita login kembali ke admin dan kita menggunakan data lain misalnya Randi dan passwordnya ada 546. Nah, login akan gagal dan dia akan kembali ke menu admin, user, dan exit. Nah, maka dari itu data admin hanya berlaku untuk data yang kami buat. Dan sekarang kita masuk ke data user. Yang pertama, di data user ini ada 3 menu yaitu registrasi, login, dan juga back. Sekarang kita ke registrasi. Nah, di registrasi sebenarnya itu udah ada data kami sendiri, data yang kami buat. Misalnya kita buat data yang sudah terbuat yaitu Poloren dengan username kalau misalnya data yang sudah tertera, dia akan tercetak username telah digunakan. Misalnya kita buat data yang lain, Forensius, dan kita masukkan password 34567. Dia akan kembali ke menu user, yaitu ada 3 menu ini, dan kita login dengan data yang tadi Forensius dan juga 34567. Akun belum disetujui admin. Nah, kenapa? Karena kita harus kembali ke data admin dengan user dan password yang kami buat, dan juga kita akan memilih persetujuan registrasi user. Nah, di sini tertera username Florentius dan passwordnya 34567. Di sini kita bisa melakukan penolakan atau persetujuan. Misalnya kita akan menyetujui akun tersebut. Nah, registrasi itu setuju. Dan kita klik 2 yaitu daftar akun user. Nah, di daftar akun user sudah tertera dengan username Rauf dan passwordnya 12345, saldonya 1 juta. Ada Poloren 12345, saldonya 2 juta. Username ada Florentius 34567 dan saldonya 100.000. Nah, kalau misalnya username yang tadi diregistrasi di menu user itu otomatis saldonya akan terisi 100.000. Coba kita ke menu user lagi dan kita milih akun registrasi, misalnya namanya Iskandar.
dan passwordnya 67890. Misalnya kita back ke menu admin. Misalnya kita masukin ini masukin data adminnya tadi, user ID admin, terus kita persetujuan registrasi user. Nah, misalnya kita mengatakan tidak, kita persetujuannya kita tolak dengan kita ketik tidak gitu. Nah, maka registrasinya akan ditolak dan di daftar akun user tidak ada user Iskandar karena tadi yang username Iskandar telah ditolak registrasinya gitu. Nah, ketika kita misalnya ke menu user lagi dan kita ke menu login. Tadi kan kita sudah mengisi username dan password yang tadi kita isi kan ya. Nah, saya tadi sudah memasukkan akun yang username dan password yang saya buat tadi yaitu Fornisius dan 34567 dan kita akan menuju ke menu user yaitu ada transfer, ada pembayaran dan ada riwayat transaksi. Nah, sebelumnya kalau misalnya kita buat nama Iskandar dan kita masukin passwordnya 67890, nah dia akan balik ke menu user yaitu yang registrasi sama login. Karena kenapa? Karena loginnya gagal. Itu terjadi karena kita telah menolak username yang tadi masuk. Nah, selanjutnya untuk menu user dan fitur-fitur menu-menu user yang sudah tertera tadi seperti transfer, pembayaran, dan riwayat transaksi boleh dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang menu usernya. Di sini telah terlihat codingan saya dan saya akan meranti lebih dahulu. Kita buat akunnya terlebih dahulu. Artinya 1, 2, 3, 4. Oke. Karena di sini belum disetujui, maka kita kembali lagi ke menu awal, yaitu ke menu admin. Nah, di sini saya akan menyetujui akun saya terlebih dahulu. Lalu kembali ke menu user. Jadi saya akan langsung login menggunakan akun yang sudah saya buat. Nah, loginnya berhasil. Oke, di menu user, main menu user ini terdapat menu transfer, pembayaran, dan riwayat transaksi. Di menu transfer kita telah disediakan saldo yang sudah ditetapkan, yaitu untuk pengguna awal atau yang sudah registrasi jumlah saldonya Rp1.000. Nah, ketika ingin transfer, kita bisa mentransfernya ke data yang sudah ada. Misalkan kita mau transfer ke Valorant. Misalkan username-nya Valorant, masukkan jumlah transfernya. Misalkan jumlah transfernya melebihi dari saldo yang ada, tanggalnya 5. Nah, akan muncul saldo tidak mencukupi karena saldonya itu melebihi dari saldo yang kita punya. Maka kita coba lagi masukkan saldo sesuai dengan saldo yang ada. Jumlah transfer misal 50.000. Tanggalnya sekarang 5. Oke, transfernya berhasil. Nah, di sini kita bisa melihat riwayat transfer. Sisa saldonya jadi 50.000 lagi. Nah, di sini kita bisa mengecek riwayat transaksi. Nah, di riwayat transaksi telah tercatat transaksi tanggal 5 dengan jumlah 50.000, jenisnya transfer keluar. Misalkan kita mau transfer keluar lagi. Masih dengan username yang sama, jumlah transfernya 20.000. Tanggalnya misalkan tanggal
7. Nah, di riwayat transaksi bisa kita lihat, nah, untuk setiap transfer yang keluar itu akan tercatat dengan transfer keluar itu descending dengan menggunakan selection sort di sini. Jadi jumlahnya menurun, disesuaikan dengan tanggalnya. Jadi mengurut sesuai tanggal. Misalkan kita ingin melakukan pembayaran, misalkan pembayaran makanan. Kita masukin saja jumlah pembayaran makanannya berapa. Tadi kan sisa saldo 30.000. Jadi kita beli, misalkan bayar makanan yang 5.000. Masukkan tanggalnya sekarang tanggal 5. Untuk tanggal hari ini tanggal 5. Sisa saldo sisa 25.000 lagi. Misalkan kita mau bayar, selain itu bayar listrik. Tagihannya 10.000. Tanggalnya misalkan tanggal 10. Oke. Lalu kita back lagi dan lihat di riwayat transaksi. Nah, di sini untuk pembayaran makanan itu akan menaik disesuaikan dengan tanggalnya, ascending dengan selection sort tadi. Jadi setiap transfer yang keluar itu akan diurutkan secara menurun. Nah, untuk pembayaran dan transfer masuk itu diurutkan secara menaik, urut menaik. Misalkan kita coba dengan transfer masuk ya, kita back dulu, kita login dengan akun lain, misalkan dengan username Rauf. Sortnya 1, 2, 3, 4 karena sudah tersedia di data dummy. Login gagal, mohon maaf, sepertinya datanya salah. Itu 2, 3, 4, 5. Sortnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, loginnya berhasil. Nah, karena di sini saldo saya yang setelah saya tetapkan di data dummy untuk akun Rauf itu 1 juta saldo tetapnya. Nah, dan di sini kita akan melakukan transfer keluar. Masukkan username tujuan. Tadi akunnya itu Bian Rauf. Jumlah transfernya 500.000. Tanggalnya sekarang tanggal 6. Oke, kita transfer lagi. Tujuannya Bian Rauf. Jumlah transfernya 100.000. Tanggal 8. Oke, transfer berhasil. Nah, mari kita lihat di akun yang sebelumnya. Kita login lagi ke akun Bian Rauf. Passwordnya 2, 4. Sini kita cek di riwayat transaksi. Nah, di sini ada jenis transfer masuk ya. Tanggal 6 jumlahnya 500.000, jenisnya transfer masuk, dan tanggal 8 jumlahnya 100.000, jenisnya transfer masuk. Nah, di sini untuk transfer masuk itu diurutkan secara menaik dari 6 ke 8 disesuaikan dengan tanggalnya. Kita klik lagi, dan exit. Mungkin cukup sekian presentasi Tubes dari kami. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.